Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan belajar akan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Kita baca sama-sama. Katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan, setelah kita baca ayat ini, kita mulai mengerti orang yang bisa melakukan kehendak Bapa itu yang bisa masuk surga. Betul? Bukan orang yang cuma bisa berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya, ya percaya. Percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Orang percaya kepada Yesus. Kita semua percaya Yesus. Ayat ini menggugah hati saya. Kalau kita percaya Yesus, ada janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya Yesus pasti diselamatkan. Pasti. Itu janji. Tapi, maaf ya, jadi Kristen hidupnya tidak berubah. Itu kan firman. Aku tidak akan melakukan. Kenapa? Karena masih hidup dalam duniawi. Tapi aneh lagi, di ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat ini bagi, maaf, juga para hamba Tuhan, orang-orang besar yang melakukan mujizat, yang bernubuat, mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan mujizat, Tuhan tidak kenal. Kenapa? Karena hidupnya juga
tidak berubah. Tuhan memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Tuhan memberikan kuasa untuk bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Tapi pribadi hamba Tuhan itu tidak melakukan firman. Kita dengar ya, banyak hamba Tuhan akhir-akhir ini yang jatuh dalam dosa. Saya bersyukur, bukan nyukurno hamba Tuhan itu. Tapi saya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan supaya mereka bertobat. Kalau tidak dikasih sesuatu, masa-masa yang sulit, sampai urusan dengan pemerintahan, mungkin mereka tidak akan bertobat. Tuhan tahu. Jadi, kalau saudara mendengar ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, jangan sekali-kali kita menghakimi. Jangan sekali-kali kita menghakimi. Itu satu bukti kasih Tuhan supaya orang itu bertobat. Supaya bisa melakukan firman Tuhan. Baptisan api terjadi. Memang menguji iman kita. Saat kita bertobat sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal kita. Karena kita selalu berbuat kejahatan. Kita belajar, apa sih kehendak Tuhan? Yang pertama, mematikan daging. Apa sih kehendak Tuhan? Mematikan daging. Kita buka Kolose pasal 3,8. Kolose pasal 3,8 kita baca sama-sama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga serakah yang sama dengan penyembahan berhala. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang, buang. Mematikan daging itu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Hawa nafsu itu masih niat. Tapi nafsu jahat itu sudah dilakukan. Juga kita keserakahan. Sudah punya 1. Masih kepingin 2. 2 kepingin 3. Itu serakah. Sama dengan penyembahan berhala. Tapi sekarang buanglah lebih lagi mendetil.
Suruh buang semuanya ini. Apa semuanya ini? Marah. Marah itu orang yang mengeluarkan emosinya. Sudah terlanjur. Aku marah-marah. Sekarang kita harus buang. Boleh marah, tapi ada tujuan yang benar. Kalau marah-marah, beda. Selalu marah-marah. Dikasih ini, tidak betul, marah. Beda. Tapi juga geram. Geram itu tidak marah. Tapi bahasa Perancisnya gregeten. You know gregeten? Memendam di hati. Awas ya. Satu kali nanti aku balas. Dia tidak ungkapkan, tapi simpan di hati. Kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Mari kita buang amarah, marah, amarah, geram, kejahatan, fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenyataannya A bisa dibalik C, bisa dibalik D. Itu fitnah. Mari kita belajar melakukan kehendak Allah. Yang pertama, mematikan daging dan keinginan daging. Kita lompati dalam Kolose 3 ayat 12. Kenapa kita harus mematikan daging? Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita ini orang pilihan Allah. Namanya dipilih. Kita ini dipilih menjadi pilihannya Allah. Siapa yang di sini menjadi pilihannya Allah? Yakin Allah sudah memilih kita. Yakin Allah sudah memilih kita. Kalau yakin Allah sudah memilih kita, kita harus yakin juga kita hidup dikuduskan. Karena Allah itu kudus. Dan Allah itu kudus. Tidak mungkin kalau kita ini tidak kudus, tidak hidup benar. Mau ketemu dengan Allah. Apalagi di sorga bersama-sama dengan Allah. Tidak mungkin. Jadi Tuhan Allah memilih kita. Kita itu dikuduskan dulu. Dan dikasihinya. Kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sulit ya belajar sabar. Sulit ya belajar lemah lembut. Wah, kalau sudah ngomong biasanya suruh lemah lembut. Wah, suruh murah hati. Suruh rendah hati.
Wah, ini. Orang rendah hati itu beda dengan rendah diri. Rendah hati meskipun memiliki segala sesuatu, seolah-olah itu bukan milik kita. Rasul Paulus kan menuliskan, kita ini dikasih anugerah untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi tidak boleh sombong ya. Oke. Apa yang perlu disombongkan? Nafas ya dari Tuhan. Kita bisa hidup dari Tuhan. Kita bisa bernafas ya dari Tuhan. Kita bisa bangun itu juga dari kemurahan Tuhan. Kita bisa berjumpa di Zoom ini juga karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita harus mematikan daging kita. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa. Dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali. Bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Masa jadi bayi? Tidak. Tapi janji Tuhan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3 dan koma 5. Yohanes 3 ayat 3,5. Katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wih, ayat ini jelas ya. Orang tidak mau dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Lihat saja tidak bisa kerajaan. Bahkan ditegaskan di ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Sesungguhnya itu berarti sungguh-sungguh jika seorang tidak dilahirkan dari air dibaptis dan penuh dengan baptisan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas Tuhan menuliskan di Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Kita harus dilahirkan kembali supaya kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Siapa yang di sini belum dibaptis, baptisan air, dilahirkan dari air dan Roh, cepat ambil keputusan untuk baptisan. Siapa yang di sini belum penuh dengan Roh Kudus, mintalah Roh Kudus membaptis kita. Supaya kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Ya bertobat melalui pertobatan. Karena waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Wah. Percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil dan bertobat.
kita bisa dilahirkan kembali. Percaya kepada Injil. Puji Tuhan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah. Bertobat itu orang lagi berjalan ke arah depan. Dia berbalik ke arah belakang. Bukan putar balik, tapi berbalik. Bertobat dan percaya kepada Injil. Injil adalah kebenaran Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar melakukan kehendak Bapa. Kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita jadi manusia baru. Jadi manusia baru. Apa? Kita berubah kulit kita menjadi bayi lagi. Enggak. Apa seperti pohon? Saya lihat pohon-pohon ada pohon di Amerika ini. Kalau sudah kulitnya coklat, terkelupas menjadi putih. Katanya tiap tahun mengelupas. Ganti kulit. Kita menjadi manusia baru. Bukan seperti pohon. Bukan seperti ular yang bahasa Perancisnya ganti kulit ngelungsungi. Tapi firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 kita baca sama-sama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita harus bertobat. Kehidupan kita yang lama, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Karena manusia lama itu akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu, katakan supaya saya dibarui di dalam roh dan pikiran saya. Dan 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini jelas ayat yang 24. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi orang yang belum di dalam Kristus, hidupnya belum seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Contoh manusia baru.
Beda dengan manusia lama. Manusia lama kalau marah bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan tidak mau menyapa. Tapi manusia baru beda karena ada Kristus dalam hidupnya, menjadi ciptaan baru. Bisa mengampuni. Mengampuni itu tidak gampang. Mengampuni itu berarti melupakan, memaafkan kesalahan orang kepada kita. Seperti Tuhan sudah ngampuni kita. Bahkan dosa-dosa kita dibasuh oleh darah Yesus. Meskipun dosa kita merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Kita harus menjadi manusia baru. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya hidup kita mengenakan manusia baru. Amin. Puji Tuhan. BMC New York. Semua menjadi manusia baru. Tidak mencari kesalahan orang. Tidak menyimpan kesalahan orang. Tidak menghakimi. Kita menjadi manusia baru. Manusia baru ya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Selalu mengucap syukur. Tidak ngomelan lagi. Itu dulu. Buang. Sekarang kita ciptaan baru. Yang keempat. Bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru? Yang keempat. Yang keempat, dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Namanya Roh yang Kudus. Kalau kita menerima baptisan Roh Kudus, hidup kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita buka Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah, berarti sudah ya, telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Juga karena darahnya sudah membasuh dosa kita. Sekali lagi, dosa kita, kalau kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan ngampuni. Jangan sampai kita tidak ngampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mari kita dikuduskan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya. Kita dikuduskan. Satu kali kita percaya Yesus, kita percaya darah Yesus sudah menyucikan kita. Kita untuk selama-lamanya kita diampuni. Dan kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita.
Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih. Kita ini orang-orang yang dipilih. Sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera makin melimpah atas kita semua. Puji Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa. Yang pertama, kita harus mematikan daging kita. Yang kedua, kita bagaimana bisa mematikan daging kita. Kita harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Kita bisa melihat kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kita harus menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru menanggalkan kebiasaan pakaian kita yang lama. Dan mengenakan pakaian yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dan yang keempat, kita menjadi ciptaan yang baru. Karena apa? Kita yang keempat, dikuduskan oleh Roh Kudus. Namanya Roh Kudus. Pekerjaannya menguduskan. Sebab itu hiduplah oleh roh. Maka kita akan dipimpin oleh roh. Kalau kita milik Kristus, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Kita harus dipimpin dan dimampukan oleh Roh Kudus. Karena kita orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapak kita dan kita dikuduskan oleh roh. Karena Allah itu kudus, kita dikuduskan oleh roh. Supaya apa? Taat. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas hidup kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan itu jelas. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Supaya kita tidak ditolak Tuhan. Supaya kita tidak dikenal Tuhan. Marilah kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Haleluya. Amin.